Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurul Fitjatila dengan NIM J50230153. Di sini saya akan menjelaskan tugas patologi anatomi pada blok nefrourologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan preparat teratoma testis. Untuk definisinya, yaitu jenis tumor sel germinal kedua yang paling umum di pediatri. Insiden meningkat seiring dengan meningkatnya tumor sel germinal testis. Teratoma murni itu 5% lebih jarang daripada tumor sel germinal campuran. Karena sel germinal ganas berdiferensiasi menjadi fenotip ganas lainnya sebelum teratoma. Kemudian, kalau etiologinya, yaitu berhubungan dengan kelainan pada sel germinal yang menyebabkan perkembangan abnormal selama proses pembentukan testis. Faktor-faktor utama yang dapat berperan dalam terjadinya teratoma testis antara lain, yang pertama ada faktor genetik, yaitu meskipun teratoma dapat terjadi secara sporadis, beberapa studi menunjukkan bahwa mutasi genetik tertentu dapat meningkatkan risiko. Yang kedua ada usia, terutama lebih sering ditemukan pada pria muda, terutama pada usia antara 20 sampai 40 tahun. Kemudian yang ketiga ada kelainan kongenital, yaitu kondisi seperti kriptokidisme, testis tidak turun ke dalam skrotum untuk meningkatkan risiko teratoma. Kemudian kalau patofisiologinya yaitu dimulai dari sel germinal primordial yang mengalami kelainan diferensiasi selama perkembangan testis. Sel-sel ini dapat berdiferensiasi secara abnormal dan membentuk tumor multikomponen yang terdiri dari jaringan ektodermal, mesodermal, dan endodermal. Kemudian kalau makroskopisnya itu yang pertama, tumor berbatas jelas biasanya berbentuk nodul besar di dalam testis. Kemudian warnanya bervariasi, warnanya itu ada putih, kekuningan, abu-abu, atau kecoklatan tergantung jenis jaringan di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu permukaan potongan heterogen berisi campuran jaringan yang padat. Kemudian mikroskopisnya, yang pertama ini ada kartilago, yang kedua ini ada epitel squamous yang menghasilkan kreatin. Kemudian preparat selanjutnya ada glomerulonefritis kronis. Apa sih untuk glomerulonefritis kronis itu? Suatu penyakit pada ginjal berupa proses peradangan pada glomeruli. Peradangan ini dapat diakibatkan oleh proses infeksi. Kemudian untuk etiologinya itu glomerulonefritis kronis disebabkan oleh proses peradangan jangka panjang pada glomerulus ginjal yang kemudian patofisiologinya itu glomerulonefritis kronis itu dimulai dari cedera pada glomerulus akibat infeksi, autoimun atau gangguan imunologi lain. Kemudian makroskopisnya yang pertama ukuran ginjalnya mengecil yaitu atrofi. Ginjal tampak lebih kecil dari normal akibat kehilangan jaringan fungsional. Kemudian permukaan ginjal kasar dan berbenjol-benjol halus disebabkan oleh fibrosis yang penyumbannya tidak merata. Kemudian ada korteks menipis, korteksnya itu tampak menyempit karena kehilangan nefron. Kemudian warnanya pucat atau keabu-abuan, menggambarkan berkurangnya vaskularisasi dan jaringan fungsional. Kemudian kalau mikroskopisnya, ini yang pertama ada crescentrik, kedua ini ada degenerasi albumin, kemudian yang ketiga ini ada Bowman's patch sempit. Kemudian preparat selanjutnya ada Wilms tumor. Untuk definisi dari Wilms tumor itu juga dikenal sebagai nefroblastoma, yaitu tumor ginjal ganas yang paling sering terjadi pada anak-anak. Kemudian etiologinya itu terjadi akibat kelainan genetik yang menyebabkan proliferasi sel ginjal embrional secara abnormal. Kemudian patofisiologinya, Wilms tumor itu berasal dari sel-sel nefrogenik embrional gagal berdiferensiasi menjadi jaringan ginjal dewasa selama perkembangan janin. Kemudian untuk makroskopisnya, massa besar dan soliter biasanya unilateral, biasa mengisi hampir seluruh ginjal. Kemudian permukaan potongan solid padat dengan warna abu-abu, pucat hingga putih. Kemudian area hemoragiknya nekrosis dan kistik bisa ditemukan bercampur di dalam massa. Kemudian mikroskopisnya ini ada yang pertama ada blastermal, yang kedua ada epitelial, yang terakhir ada spindle cell stroma. Kemudian preparat selanjutnya ada pyelonefritis kronis.
Untuk definisinya yaitu suatu peradangan kronis pada tubulus ginjal jaringan interstisial. Dan untuk etiologinya umumnya disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Patofisiologinya itu peradangan ginjal jangka panjang akibat infeksi saluran kemih yang berulang atau menetap. Kemudian makroskopisnya yang pertama ini ada tubulus mengalami atrofi dan tiroidisasi. Dan yang kedua ini ada epitel kuboid mengalami atrofi, dan yang ketiga ini sebaran sel limfosit. Selanjutnya preparat seminoma testis. Jadi seminoma testis itu merupakan tumor ganas testis yang berdiferensiasi baik berasal dari epitel germinativum. Kemudian untuk etiologinya yaitu jenis kanker testis yang berasal dari sel germinal. Penyebab pasti dari seminoma belum sepenuhnya dipahami. Kemudian patofisiologinya, seminoma testis itu merupakan tumor ganas yang berasal dari sel germinal testis. Kemudian makroskopisnya tumor solid ukuran bervariasi mulai dari tonjolan kecil sampai berdiameter 10 cm, berwarna putih keabu-abuan dan berbatas tegas dengan gejala testis di sekitarnya. Pada keadaan lebih lanjut, testis diganti oleh jaringan tumor. Mikroskopisnya ini yang pertama ada stroma dengan sebukan moderat limfosit. Kemudian yang kedua ini ada kelompok sel ganas. Selanjutnya ada adenokarsinoma prostat. Definisinya yaitu merupakan tumor ganas yang sering ditemukan pada pria dewasa. Kemudian etiologinya itu disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor. Beberapa faktor etiologis utamanya ada genetik. Kemudian patofisiologinya itu dimulai dari mutasi genetik pada sel epitel kelenjar prostat yang menyebabkan gangguan regulasi pertumbuhan sel. Kemudian makroskopisnya itu prostat membesar lebih sering, yaitu 75% pada bagian posterior lobus medius. Kemudian permukaan berbenjol-benjol, penampangnya putih. Kemudian ada mikroskopisnya. Yang pertama ada kromatin kasar, dan yang kedua ada anaplasia. Ketiga ini ada pleomorfik. Yang keempat ada hiperkromatik. Selanjutnya ada preparat renal sel karsinoma atau RCC. RCC itu merupakan tumor yang berasal dari epitel tubulus ginjal. Kemudian etiologinya melibatkan beberapa faktor risiko, diantaranya ada merokok. Untuk patofisiologinya itu dimulai dari mutasi genetik terutama gen VHL pada sel epitel tubulus proksimal. Kemudian ada makroskopisnya, yaitu biasanya pada kutub atas ginjal tumbuh ekspansif makin lama makin besar dan bisa menembus kapsul ginjal. Pertumbuhan ginjal menekan jaringan parenkim ginjal di bawahnya. Kemudian besar tumor bervariasi dapat berdiameter 3-15 cm dan berbatas tegas berkapsul, sering telah ruptur pada penampang irisan tampak daerah nekrosis dan perdarahan. Kemudian pada mikroskopisnya di sini ada clear cell carcinoma, ini khas. Kemudian yang kedua ada inti sel di tepi. Kemudian yang ketiga ada sitoplasma luas dan jernih. Selanjutnya preparat torsiotestis. Definisi dari torsiotestis itu terputirnya funiculus spermaticus khas mengakibatkan obstruksi drainase. Kemudian etiologinya itu disebabkan oleh faktor-faktor yang menyebabkan testis menjadi longgar dalam kantung skrotum sehingga lebih mudah berputar. Kemudian patofisiologinya torsiotestis itu terjadi ketika testis berputar pada sumbu panjangnya yang mengarah pada penutupan aliran darah melalui arteri testis. Dan kemudian makroskopisnya warna kebiruan, keunguan atau merah gelap karena perdarahan dan iskemia, yaitu kekurangan oksigen. Kemudian permukaan testis halus tapi bisa tampak kemerahan atau kehitaman jika sudah terjadi nekrosis.
Kemudian untuk mikroskopisnya, ya di sini ada bekuan darah dan area nekrosis. Kemudian ini tubulus bentuk tubular. Kemudian ada preparat hiperplasia benigna prostat atau BPH, yaitu proliferasi non-malignan dari sel stromal dan epitel di zona transisional kelenjar prostat bawah. Kemudian untuk etiologinya tidak sepenuhnya dipahami, tapi beberapa faktor utama yang diketahui beberapa meliputi yang pertama ada penuaan, terutama pada usia 40-50 tahun. Kemudian patofisiologinya terjadi akibat peningkatan aktivitas enzim 5-alfa reduktase yang mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron. Kemudian makroskopisnya dapat terlihat pembesaran kelenjar prostat dengan tonjolan-tonjolan yang berbatas jelas. Kemudian warna penampangnya irisan tergantung kepada jaringan yang mengalami hiperplasia. Jika kelenjar yang berproliferasi lebih dominan, maka perabaan tumor akan lebih lunak. Warnanya warna kuning, kemerahan, dan bila ditekan keluar cairan seperti susu. Hal ini akan memudahkan membedakan dengan jaringan kelenjar prostat di sekitarnya yang berwarna putih keabu-abuan dan biasanya padat. Jika jaringan stroma fibromuskular dan hiperplasia, maka tonjolan tersebut sulit dibedakan dari jaringan kelenjar prostat di sekitarnya yang berwarna putih keabu-abuan. Dan bila ditekan tidak mengeluarkan cairan seperti susu. Kemudian kalau mikroskopisnya, yang pertama ada proliferasi kelenjar back to back. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat fibros muskular. Yang ketiga ada sel basal. Selanjutnya ada papiloma uroterial. Jadi ya, untuk definisinya tumor langka yang muncul sebagai neoplasma urotelial. Etiologinya yaitu tumor jinak dari epitel transisional yang melapisi saluran kemih terutama kandung kemih. Kemudian untuk patofisiologinya yaitu tumor jinak yang muncul akibat proliferasi berlebihan sel urotelium karena iritasi kronis atau paparan bahan kimia. Kemudian makroskopisnya, ukuran tumor bervariasi dari lesi kecil hingga 8,0 cm dan sebagian besar lesi bersifat soliter. Kemudian tempat tersering yaitu di leher kandung kemih oleh trigonum dinding lateral. Bentuknya itu biasanya berupa bertangkai seperti jari halus dan permukaannya itu juga halus. Kemudian ada mikroskopisnya. Yang pertama ini ada struktur papillomatous. Kemudian ini ada epitel transisio. Selanjutnya kita ke preparat urothelial cell carcinoma. Urothelial cell carcinoma yaitu merupakan neoplasma ganas yang berasal dari epitel. Etiologinya yang pertama itu ada rokok. Faktor risiko terbesar itu meningkatkan risiko 3-7 kali. Kemudian ada yang nomor 2, paparan bahan kimia industri. Bekerja di industri anilin, pewarna tekstil, karet, kulit, dan cat. Kemudian yang ketiga ada infeksi kronik. Yang keempat ada kelainan genetik. Yang kelima ada paparan radiasi. Kemudian patofisiologinya itu berkembang akibat paparan karsinogen seperti asap rokok, bahan kimia industri, infeksi kronik, atau penggunaan obat tertentu. Kemudian makroskopisnya itu ukuran dan lokasinya bisa tunggal atau multiple, sering ditemukan di trigonum vesica atau dinding lateral kandung kemih. Untuk bentuknya itu bisa berupa massa papiler seperti jari-jari atau lesi datar. Kemudian warnanya biasanya merah atau kadang putih keabuan kalau sudah ada nekrosis atau keratinisasi. Kemudian mikroskopisnya, yang pertama ada inti sel hiperkromatik. Kemudian yang kedua ada sebaran limfosit. Kemudian yang ketiga ada pleomorfik. Yang keempat ada struktur papillomatous. Selanjutnya terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.